Selamat malam fans Jebret Team dan juga fans MU yang sudah terbiasa menang. Nggak pernah kalah, udah lama ya kita ngerasain kalah kayaknya sejak berapa bulan yang lalu. Tapi itulah termasuk saya sekarang berseri-seri seperti cerahnya pagi ini. Sudah berapa hari kemarin pagi setiap kali mendung, hujan-hujan. Tapi kemarin tadi pagi sempat ngerasain cerah dikit, panas dikit. Yang ngejemur baju yang punya anak, tahu banyak jemuran, tahulah perasaannya gimana kalau baju-baju nggak kering, jadi bau lagi, dimasukin ke dalam rumah, terus dimasukin ke dalam ruangan, akhirnya apek, begitu dipakai, bau ketek langsungnya. Dan kita sekarang bersama ada 3 pandit yang pastinya wangi-wangi, nggak bau ketek kok. Hari ini ada Mas Sabto, ada Wonderkid TDPI, dan juga ada pelatih, tapi bukan Coach Yasin ya. Tapi sekarang udah ngelatih di mana kira-kira? Udah bocorin dong. Walaupun belum kerja, tapi tetap statusnya pelatih. Oh iya, lupa. Ya iyalah Justin sampai sekarang aja dipanggil Oh coach. iya, Apalagi dia yang baru. Tapi ada proyek apa Bes? Waktu dekat Bes? Ngelatih Bes? Apa gue baca ini? Gue sebutin? Dalam jangka dekat ini proyek ngabisin duit dulu. Oh iya, luar biasa. Ternyata Ada kompensasi. Pesangon dari Rans Ada gede pesangon. ya. enggak, ternyata nyari duit itu susah, Ji. Iya. Tapi ngabisinnya juga susah. Oh iya, sombong banget. Tapi nyari kerja juga susah ternyata ya. Ternyata susah juga. Nggak apa-apa, tapi gue tau lah. Bes sudah ada proyek-proyek yang menanti di masa depan dalam waktu dekat ya. Udah Termasuk lisensinya udah A lagi ya. Sudah. gampang biasa ya, kita doakan Bes segera dapat kerjaan yang mantap ke depannya. Kita tunggu di layar kaca menjadi asisten dari pelatih yang kita tahu siapalah itu. Kita ngomongin dari Copa del Rey seperti halnya bukan Barito, ada lagi yang lain. Ada Xavi Hernandez yang ada gue sering di sana. Mantap. Ada Xavi Hernandez yang menangkan Copa del Rey leg pertama yang kalau kata pandit-pandit kita kemarin agak ragu. Barcelona yang menang, tapi justru Madrid yang nggak bisa menjatuhkan shots on target, malah harusnya Barcelona yang nggak bisa nyerang, tapi dia tetap bisa ngegolin dengan gol bunuh diri ya. Ini kalau melihat dari bagaimana Barcelona bermain, ini ada 2 cywar. Kalau lihat di postingan-postingan tidak ada shot on target buat Madrid. Tapi di satu sisi Ancelotti bilang ini salah satu permainan terbaik kita dalam mendominasi permainan. Tapi nggak ada on target ya. Tanya Bes dulu lah kalau gitu Bes. Sebagai pelatih. Padahal belum mikir nih. Makanya. Pertahanan paling baik itu tidak kebobolan, ya kan? Iya. Bukan Dan tadi malam- menyerang ya? Bukan Bukan menyerang. betul. Beda sama Johan Cruyff. Pertahanan yang paling bagus itu adalah tidak kebobolan. Dan tadi malam sudah dibuktikan oleh Barcelona. Oke. Real Madrid pun mereka berhasil menangkan possession-nya banyak. Ya. Tetapi kan zaman sekarang possession itu bukan untuk possession, tetapi possession itu untuk ke depan, untuk bongkar pertahanan lawan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Madrid. Jadi gue kurang setuju dengan apa yang Ancelotti bilang. Kalau mereka dibilang main bagus, tentu tidak, karena tidak ada hasil. Sepak bola itu end product. Produknya adalah gol. Mereka cuma nguasain pertandingan, nguasain bola, bukan pertandingan malahnya. Peluangnya pun berapa? 0 shoot on targetnya. Ada peluang terakhir yang paling bagus Rodrigo, cuman ya itu pun ya nggak gol kan akhirnya. Dan di sini gue cuma mau bilang, gue nonton tadi malam Real Madrid Barcelona, ini beda banget dengan Real Madrid Barcelona berapa tahun kemarin. Gue ngeliat seperti standarnya nih menurun. Hype-nya menurun, standarnya menurun, kualitas pertandingannya menurun, pemain-pemain yang tanding pun ya nggak, walaupun nggak ada Ronaldo Messi, tapi ya bintang-bintangnya pun nggak ada. Maksudnya dari sisi Barcelonanya berapa pemain? 3 pemain bintangnya nggak bisa main. Dan akhirnya terlihat di lapangan tadi malam ya El Clasico yang tidak begitu menghibur, dan Barcelona deserve mereka menang 1-0. Karena sepak bola apapun itu cara yang dipakai, ya win is a win, goal is a goal. Ya yang jelek itu bukan cara mencetak golnya, tetapi tidak mencetak gol. Dan akhirnya mereka bisa cetak gol, mau itu yang golin Milito, siapapun yang golin, tapi akhirnya mereka bisa 1-0 dan mereka deserve lah si Barcelona. Milito mah dulu, Gaby Milito ya. Lo Milito mah striker dia. setelah itu Diego. Kalau Gaby kan Barcelona dulu kan. Kalau ngomongin seorang Xavi yang memang kemarin ini menarik ya, karena Barcelona biasanya bukan bermain seperti ini, lebih kuat bertahan, malah gol-golnya lebih banyak dari counter dan juga kemarin dari blunder dari pemain Madrid gitu. Tapi kalau melihat kemarin sebenarnya ini sekarang udahlah Barcelona yang berbeda filosofi ya di bawah Xavi. Dia udah nggak lagi menerapkan seperti halnya Justin bilang permainan pertahanan terbaik adalah menyerang. Kan kemarin dia lebih main defense, counter. Apakah Barca yang sekarang akan seperti ini, Mas Aryo, menurut lo? Ya, kan gue selalu bilang Xavi ini pelatih yang identik dengan tiki taka. Maksudnya produk tiki taka tuh ya siapa? Ya Xavi, pasti gitu kan. Masa dia nggak mau sih main cantik? Ya pasti mau. Cuman kan gue bilang dia mendapatkan segalanya dengan tiki taka, tapi dia juga nggak mendapatkan apa yang dia mau dengan tiki taka juga. Berapa kali mereka kalah semifinal yang gue pernah sebutin di DPI kemarin-kemarin. Berapa kali pertandingan-pertandingan penting mereka kalah karena mereka tetap stick dengan filosofi ketika lawan sudah tahu gimana nge-crack cara bermain mereka, nggak akan bisa tembus, muter aja seperti itu, tidak bisa mencetak gol.
chances-nya nggak bisa di-create juga. Create chances tapi bukan goal chances yang tinggal dikit lagi menjadi gol, tapi enggak. Terus kalau gue bilang kenapa dia bisa akhirnya mencoba mencari keseimbangan antara defense dan juga menyerang, ya karena dia pernah merasakan itu. Dia pernah merasakan gimana gue mendominasi permainan tapi gue nggak menang. Gue mendominasi permainan tapi gue dihajar Munchen, 4 gol, 3 gol, berapa kali mereka dihajar. Makanya ada keseimbangan yang coba dia ciptakan. Dengan gaya apa? Gabungan antara tiki taka. Kalau lawan main yang jelek, ya dia mainnya dengan possession football. High possession football tetap 70%, 68% tetap stick dengan permainan seperti itu. Tetapi kalau lawan yang nggak bisa kira-kira bisa didominate sama mereka, ya mereka akan mencoba ganti permainan, dan Xavi sudah mulai ke arah situ berapa kali di setiap pertandingan. Kelihatan di mana? Di liga kan kelihatan dia bisa melakukan itu dengan konsistensi yang cukup tinggi, berapa pertandingan baru kebobolan 8 gol. Defense dia sekarang yang menjadi kekuatan terkuat dari Barcelona. Kemarin lawan MU kan gue juga bilang, dia kan mencoba something supaya MU nggak nyetak gol ke gawang dia. In a way berhasil, tapi dia telat untuk bisa ngubah permainan. Kemarin lawan Madrid pun seperti itu. Madrid di rumahnya pasti akan coba menguasai bola sebagaimana mereka menguasai dengan Kroos, dengan Modric. Makanya dia gimana caranya supaya kalau kita mau mencoba ngelawan mereka dengan itu, tanpa Pedri, tanpa Lewandowski, tanpa Dembele akan susah. Makanya dia cukup realistis saja, permainan gue kayak gimana yang bisa nullify gaya permainan Madrid. Ya bermain dengan seperti ini gitu. Setupnya juga kemarin kalau kita lihat itu agak sedikit aneh karena ada Araujo di sebelah kanan. Kan kita tahu kelebihannya Madrid itu apa? Ada di Vinicius, ada di Rodrigo walaupun yang nggak main. Tapi kan Vinicius yang main pertama ini berhasil dinetralisir oleh Araujo yang main di posisi yang bukan posisinya dia. Istilahnya jadi back kanan tapi dia nggak overlap tinggi, nggak ngambil resiko dan selalu double team sama Koundé buat jaga si. Ya itu kan juga dia coba, sebetulnya ini sukses ketika di Supercopa mereka lawan Madrid, Vinicius dikantongin juga, Araujo main di sebelah kanan. Lawan Rashford mereka mencoba melakukan itu juga. Cuman Rashfordnya selain Rashford pindah, Koundé-nya lagi off day. Jadi dia agak sedikit susah ketika biasanya di sininya aman, Koundé-nya agak off day. Kemarin Koundé-nya bagus, ya luar biasa, bisa lagi-lagi Vinicius bisa dikantongin sama dia. Memang ini taktik yang dicoba dipraktekin oleh Xavi, gimana caranya kita nggak kebobolan oleh Real Madrid. Syukur-syukur kita bisa cetak gol dan itu berhasil. Dan ini kalau ngomongin soal Barca kan berarti udah berganti filosofi, tapi menurut lo ini apakah sudah mendekati vintage performance nih? Udah lupa padahal. Tapi gue sepakat banget sama yang dikatakan Bang Bes dan Mas Aryo. Sangat bagus apabila Xavi udah punya adaptif gitu, gaya permainan yang adaptif, nggak harus main tiki taka, nggak harus menang dengan cara mendominasi pertandingan. Tapi ini terbukti beberapa match, bukan beberapa dong, banyak match di musim ini Barcelona menang dengan cara seperti ini. Banyak ugly win ya, menang 1-0, 2-1 gitu, tipis-tipis ya. That's why mereka ada di peringkat 1. Itu penting banget buat ada di peringkat 1, bisa ada di puncak terus. Kemenangan seperti ini sangat penting. Dan kalau ini taktik udah dicoba lagi, bahkan dicoba berkali-kali juga, betul dicoba lawan Rashford juga. Tapi waktu itu ya Araujo sebenarnya bisa aja gue yakin untuk lawan Rashford. Tapi United lebih pintar dalam soal adaptasi juga. Tapi ya itu adaptif dari Xavi ini udah bagus banget. Tapi ya pertandingan masih jauh dari selesai, masih ada leg kedua, walaupun Barcelona kemungkinan akan diperkuat dengan Lewandowski lagi, Pedri lagi di leg kedua, karena jaraknya jauh ya, 1 bulan kurang lebih untuk ketemu leg kedua. Tapi gue yakin akan jadi match yang sangat berbeda, karena masih ada alarmnya juga nih, walaupun mereka berhasil clean sheet, mereka sangat-sangat didominasi oleh Real Madrid, walaupun itu cukup berhasil ya, pertahanannya terbaik adalah nggak kebobolan, dan itu udah dilakukan sama Barcelona. Tapi ya kita tahu Real Madrid nggak pernah ada kata selesai bagi Real Madrid, masih ada di leg kedua, dan itu harus bisa diantisipasi oleh Xavi. Tapi sampai kapan Barcelona mau main dengan cara seperti ini? Apakah karena faktor kualitas mainnya belum seperti yang diharapkan Xavi, atau memang ini akan menjadi filosofi Barcelona ke depannya? Inilah yang tadi gue sebut di awal adalah kualitas El Clasico itu menurun. Kita sebagai penonton datang ke stadion tentu mau lihat gol, mau lihat tim menyerang, dan kita lihat tadi malam El Clasico bangun subuh-subuh buat ngelihat Barcelona main bertahan, parkir bus. Ini kan yang menjadi berubah kan. Dan akhirnya dalam artian sepak bola Itali lah ya kan yang bertahan, yang orang banyak bilang boring, itu akhirnya diadaptasi juga oleh Barcelona dengan bermain bertahan tadi malam. Dan ini yang membuktikan bahwa Xavi ini selain main tiki taka, dia juga bisa bermain pragmatis, mencari hasil. Udah 1-0 ya udah. Dan mereka menetralisir apa sih kelebihannya Real Madrid? Kelebihannya apa sih? Mereka tuh menyerang di space, menyerang di ruang yang ditinggalkan oleh back-back yang naik. Contohnya Liverpool lini pertahanannya tinggi dan akhirnya bisa dimanfaatkan. Nah sekarang Barcelona untuk menetralisir itu mereka nunggu, akhirnya deep defense.
Apa space yang bisa diraih di sini? Nggak ada space sama sekali karena mereka nunggu di bawah. Akhirnya yang main counter bukan Madrid jagonya counter. Akhirnya nggak bisa counter. Ya malah Barcelona yang counter berapa kali walaupun ya so-so lah permainan counter attack-nya Barcelona. Madridnya yang nggak bisa mengeluarkan kemampuannya, potensinya nggak bisa. Benzema nggak dapat ruang shoot, Vinicius nggak bisa one on one. Sekalipun bisa agak lewat dikit, ada Koundé yang cover. Nah ini yang menurut gua Real Madrid kekurangannya di situ. Mungkin buat musim depan ya atau pertandingan berikutnya mereka harus ada pemain nomor 10 yang bisa main di antar lini, bisa main kombinasi di situ. Tadi malam patternnya Madrid ya main ke sayap, akhirnya ketutup oleh Barcelona. Nah, tapi kalau ngomongin ini, Barcelona kan pernah melakukan pragmatisme di bawah Luis Enrique, sukses besar dengan trio MSN-nya. Tapi masih banyak yang membuli, masih banyak yang menganggap ini jauh dari filosofi Barcelona yang permainan cantik, permainan menyerang. Seperti halnya coach bilang kemarin mungkin mainnya banci kalau di leg kedua kemarin kan main aman gitu. Itu seperti apa, Mas? Iya kan pelatih kan pasti dituntut dong untuk mendapatkan target. Di mana gue deliver target gue ya tergantung gue dong. Maksud gue kalau gue mau main bertahan dengan gue meyakini gue bisa mendapatkan hasil yang gue tuju untuk mendapatkan poin itu ya nggak masalah juga. Misalnya kayak tadi main di Old Trafford ya gue dengan gaya seperti ini. Main di Bernabeu ya gue main seperti ini. Itu kan supaya hasilnya yang gue mau itu kan muncul gitu. Kalau gue ngeliat komparasi ketika mereka bersama Pep Guardiola. Ya memang gue bilang ini pelatih yang menjadi anugerah sekaligus menjadi bencana juga bagi Barcelona ketika masang target ketinggian. Selalu dibanding-bandingkan dengan pencapaian Pep dengan gaya permainan dia. Cuman kan sepeninggal Pep, Barcelona dapat berapa gelar? 16 gelar tanpa Pep Guardiola. Guardiola pindah, Guardiola dapat berapa gelar? 19 gelar. Beda-beda tipis kan? Maksudnya lu nggak ada Pep Guardiola di sana, Barcelona fine, masih bisa kok dapat 16 gelar gitu. Pep cabut pun ya dia dengan segala kebrilianannya dengan dua tim yang berbeda bisa dapat juga 19 gelar. Cuman kan gelar-gelar yang dimau oleh Guardiola nggak didapat kan? Entah itu dengan dominasinya dia di Munchen, dengan dominasi dia di City. Gelar yang dicari-carinya kan Liga Champions. Nggak dapat juga. Maksudnya kan in a way lu nggak melulu harus bermain dengan filosofi lo. Ya kalau lo mau ya terserah, itu memang gayanya Pep gitu. Cuman kalau target lo untuk bisa mengubah something untuk mendapatkan hasil, makanya kenapa Ancelotti bisa kayak gitu? Karena dia adaptif. Dia bisa dapat gelar banyak. Kenapa Mourinho dengan 3 klub berbeda bisa mendapatkan itu? Ya karena dia adaptif. Dengan gaya yang berbeda-beda juga dia bisa mendapatkan di home and away match kayak apa, di single elimination match final seperti apa. Nah, itu yang harusnya bisa diperhatikan. Dan Xavi sudah merasakan berapa kali kalah di partai-partai penting, makanya dia mencoba untuk cari ini. Jadi gue bilang dari awal, Xavi ini nggak melulu akan melakukan filosofi dia atau filosofi Barcelona ya dengan permainan cantik itu. Karena dia pernah merasakan, gue main cantik, gue kalah juga kok. Makanya di beberapa laga-laga yang dia ingin mendapatkan hasil, dia mencoba dengan gaya yang pendekatan lebih pragmatis dan sangat masuk akal di sepak bola zaman sekarang. Ya berarti tolak ukur dia bermain adaptif itu kan, tapi dengan dia tersingkir di Liga Champions dan di Liga Eropa, berarti sejauh ini masih gagal loh, Mas. Oke, dia dominan di liganya, tapi untuk di Eropa ternyata nggak works kan? Karena memang kalau di Eropa kan kita lebih bicara kualitas yang permainan yang lo zero mistake lah, sama sekali lo nggak bisa berbuat salah. Sementara dia kan tim ini bisa dibilang baru, lo kedatangan 8 pemain. 8 pemain dan beberapa menjadi inti gitu. Christiansen, Balde baru masuk lagi, Koundé baru masuk, Lewandowski di depan juga baru masuk. Ini kan tim yang baru dia ramu. Makanya kalau beberapa pertandingan lo nggak bisa mendapatkan hasil yang dia mau, akhirnya kalah, tersingkir dari Liga Champions. Makanya gue bilang ini sama sekali Barcelona belum comeback. Kalau dibilang comeback, belum comeback. Mengukur kesuksesan dia ya dari Liga. Ketika lo bisa tampil konsisten, lo bisa menjuarai Liga, nah itu baru nanti ke depan baru dia bisa mengubah taktik-taktik yang sekarang ini belum berjalan sepenuhnya. Seberapa jauh Madrid menurut lo masih bisa comeback menghadapi Barcelona yang masih ada kemungkinan karena ada kembalinya Lewandowski dan main-main lainnya kan? Sangat-sangat terbuka. Ini selalu terjadi dengan ceritanya Madrid tiap tahun nih begini nih, nggak ada game overnya Real Madrid itu sebenarnya. Dan kalau dilihat juga tadi malam emang bener Barcelona main defense bagus dan kekuatan Madrid bener dari sayap juga. Sayapnya itu si Vinicius, momen lu nggak nyangka dia bisa ngelakuin apa, dia bisa main momen-momen magic lah. Dia bisa nunjukin itu gitu dengan kombinasi dia dengan Benzema. Tapi tadi malam berhasil dinetralisir. Yang gue harap dari Real Madrid adalah support second line-nya ataupun fullback yang lebih modern. Walaupun tadi malam nggak diperkuat oleh fullback murni ya, dia diperkuat di sisi kirinya Nacho. Tapi itu lawan Liverpool berhasil, tapi nggak semua lawan juga berhasil juga dengan cara kayak gitu. Dan itu terbukti Vinicius dimatiin sama nggak bisa kombinasi dengan Benzema, nggak bisa kombinasi juga dengan
nggak ada bantuan dari fullbacknya, nggak ada bantuan dari midfieldernya, dan itu sangat-sangat membuat mereka pincang ya tadi malam Real Madrid karena terbukti menguasai pertandingan tapi nggak bisa nyiptain peluang, dan itu jadi ancaman juga bagi Real Madrid. Tapi kalau mereka bisa mendominasi kayak begini lagi, katakanlah sebulan lagi mainnya tetap dominasi dan pemain-pemain yang cedera udah pada balik lagi, masih sangat terbuka untuk leg kedua mereka bisa membalikin keadaan. Cukup optimis loh Madrid bisa membalikan kedudukan setelah kemarin orang pada yakinnya Madrid yang menang leg pertama, justru Madrid yang nggak bisa menang leg pertama. Apalagi kalau kita lihat statistik ya, penguasaan bolanya itu di atas 60%. Ini yang bahaya sebenarnya untuk Barcelona. Mereka harus berpikir bahwa mereka nggak bisa menggunakan kekuatan terbaik mereka. Kehebatan mereka kan main dari kaki ke kaki, possession juga, tapi mereka nggak bisa ngeluarin itu kemarin. Dan ini kalau Bukan nggak bisa sih, nggak mau. Nah, nggak mau. Dan kalau babak leg kedua masih dikuasain Madrid juga. Bahaya. Bukan nggak ada kemungkinan bahwa Madrid yang akan bisa mencetak gol duluan, terus kalau udah cetak 1-0 lu mau ngapain? Ya, pasti akan keluar keluar, juga, mau nggak mau, pasti akan ngebongkar, dan akhirnya kalau udah kebongkar gitu ya semakin banyak space. Ini yang ditunggu-tunggu Real Madrid sebenarnya. Jadi kalau menurut gua di leg kedua jangan sampai biarkan Madrid menguasain bola, coba kuasain juga. Pasti akan berubah sih permainan. Tapi harus lihat juga tuh antisipasi, karena kemarin mereka mainnya pakai Valverde di atas. Valverde di atas, Kroos, Modric. Mungkin di leg kedua bisa Rodrigo main duluan, Valverde main di posisinya Kroos, mungkin diistirahatkan karena Kroos napasnya mungkin nggak 2 babak lagi. Kalau ngomongin soal individual, seorang Ansu Fati kemarin, terlepas dia kemarin ngalahin tendangan dari Kessie, seberapa bagus sih dia potensialnya setelah dulu dibilang jadi the next harapan dari La Masia, dapat nomor 10 terlalu cepat, dan pasca cedera kayaknya udah nggak bisa memenuhi ekspektasi dari beberapa orang. Apakah memang masih jauh perjalanan dia untuk menjadi pemain yang diharapkan? Jauh, ya buktinya aja info dia mau di Jual. Lego aja udah cukup santer gitu kan. Ya karena memang gua ngeliat ini pemain yang berbeda dengan kita yang lihat dia sebelum cedera. Itu kan betul-betul pemainan yang gila nih, anak muda, larinya bagus, pengambilan Cederanya apa sih dia posisinya bagus. kemarin? Lupa deh, yang cukup panjang tuh. Satu lutut, satu Lutut ya. sentuh paha. Yang lutut yang dia lama. Dan gue waktu itu sempat ditanya gimana Ansu Fati bisa nggak pakai sepatunya Messi gitu kan. Gue bilang tergantung. Beda ukuran ya? Kalau dia Maksudnya gantiin Messi. beda merek. Iya makanya. Fill in his shoes maksudnya Ya gitu. itu maksudnya. Wah itu lah pakai bahasanya gitu Mas, orang ngerti. Ya kalau lo setelah cedera lo bisa balik lagi, mungkin bisa. Cuman kalau dia nggak bisa balik lagi, berarti udah selesai. Karena kelihatan banget dia nggak mau ngambil risiko seperti ketika dia belum mengalami cedera. Sementara Dembele ini pemain cedera mulu, tapi mainnya nggak pernah berubah, kayak gitu terus. Dia berani ngambil risiko. Gue cedera nggak apa-apa, yang penting gue eksplosif tetap. Makanya kenapa dia akhirnya dipakai terus, karena permainannya nggak berubah ketika dia bermain. Sementara Ansu Fati udah berubah banget gitu. Satu pertandingan mungkin dia bisa main bagus banget, one-two-nya sama Lewandowski, chemistry-nya bagus banget gitu. Cuman di pertandingan berikutnya dicoba nggak bisa balik lagi seperti itu. Jadi konsistensinya udah nggak dapet, keberanian dia dalam mengambil risiko udah nggak ada. Jadi memang gue udah nggak nggak ngelihat dia sebagai pemain yang punya bright future ya di Barcelona. Tricky ya, makanya kalau buat pemain muda di saat baru nanjak tiba-tiba dihantam cedera yang cukup parah, pasti tuh ketika comeback-nya agak-agak traumatiknya yang harus dia lewati. Karena 2 kali kan dia cedera, comeback, cedera lagi. Udah. Pengalaman gue 2 tahun di klub itu gue ngeliat, apalagi kerja dengan pemain-pemain muda, talenta luar biasa, jago banget. Tetapi bukan hanya talenta doang yang dibutuhkan untuk bisa sukses. Apa itu? Mental. Tapi juga harus punya mental, dan after training itu sangat penting. Injury prevention, penguatan di luar latihan tim itu sangat penting. Dan ini yang gue ragukan dari seorang Ansu Fati. Apakah dia udah merasa dia cukup? Apakah dia ada latihan tambahan di luar yang mungkin dilakukan oleh pemain-pemain lain yang dia tidak lakukan? Ini yang menurut gue ya, ketika dia digadang-gadang jadi pemain terbaik di Barcelona, waktunya akhirnya habis karena kebanyakan istirahat, kebanyakan cedera. Dan sekarang udah muncul Pedri, Gavi yang menurut gua lebih ready sebagai seorang pemain the next level. Ansu Fati ini waktunya habis banyak di cederanya. Sebenarnya sangat disayangkan juga ya, karena sebelum cedera dia pun juga prospek untuk timnas Spanyol, sangat dijadiin prospek gitu sama Luis Enrique. Tapi dia setelah datang cedera itu dan kelihatannya nggak pernah kayak recovery, nggak pernah bener-bener recovery lah kalau gua dipanggil tapi nggak dipakai juga kan. Iya, dan itu sebelum itu juga prospeknya sangat bagus banget kan, bener kan. Tapi sekarang gue lihat setelah dia main lagi ya, dia udah beberapa pekan kan available terus nih. Tapi kalau dia di atas lapangan, gue nggak ngeliat dia sebagai diri dia yang dulu lagi gitu. Dia mikir 2 kali dalam challenge 50-50, walaupun dia reasonable juga karena cederanya parah, dia juga jadi mentalnya agak takut. Ya, tapi gue harap mungkin jangan di Lego, gue harap sih bisa dipinjemin aja dulu, karena karir dia mungkin masih ada talenta dia yang bisa dicoba. Ada baiknya dia dicoba dulu, dipinjemin untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan
Kalau golnya datang lagi, mungkin untuk seorang striker bisa mengembalikan moral dia. Habis sih kayaknya kalau main Sayang Barca banget kayaknya dipinjemin biasanya udah nggak ada yang balik lagi kecuali Fabregas doang kali sama Pique. Ada Matrore, akhirnya balik lagi. Tapi nggak bisa golin itu Ferran juga. Torres juga ujung-ujungnya gitu-gitu aja. Oke, kalau menurut kalian di tim apakah Madrid bisa membalikkan kedudukan di leg kedua nanti atau justru Barcelona bisa tertawa puas menggulingkan Madrid dari Copa del Rey dan juga sekaligus menjauhi mereka di ajang La Liga. Kita pindah ke Inggris dari Manchester tapi bukan MUTV dulu, masih belum waktunya MUTV karena ada Manchester City yang akan menjamu Newcastle United yang akhirnya menghentikan rentetan tidak terkalahkannya dalam minggu lalu dan sekarang Newcastle yang sekarang bukan Newcastle yang kelihatan sangar seperti halnya 2-3 bulan lalu, sementara City sedang dalam urgency, tidak boleh lagi ketinggalan sama Arsenal. Kalau Arsenal kan ketinggalan masih ada waktu gitu dia untuk bisa meninggalkan City. Sebenarnya City sebenarnya udah nggak boleh lagi ada mistake, zero mistake. Menurut lu seperti apa, Jor? Sepakat, dan ini gue justru momen-momen yang gue tunggu nih, karena City kalau siap jadi juara justru momennya ketika mereka harus datang pesaing mepet-mepet banget, dan itu justru City momennya mungkin bakal kelihatan kita sampai kayak City sekarang. Dan kalau mereka bisa pepet 5 poin terus, at least 5 poin terus sampai jeda internasional break di akhir bulan nanti, besar peluang kita akan melihat 2 bulan terakhir yang sangat-sangat panas. Mereka ketemu di bulan Mei ya terakhir ya. kan? Ada pertemuan lagi Arsenal dan City di kandangnya City ya. Jadi kalau mereka bisa tetap pepet terus 5 poin, masih besar kemungkinan banget mereka bisa nyalip gitu. Dan kalau untuk dari segi permainan City juga gue lihat masih kayak seperti City kayak biasanya, tapi kadang mereka ada ketemu momen-momen justru buntu gitu, walaupun mereka punya striker kelas dunia banget, monster di depan, tapi beberapa kali kayak contoh lawan Nottingham Forest, tapi itu seri, tapi minggu depannya main sama lagi tapi bisa nyetak 4 gol lawan Bournemouth. Jadi konsistensi di lini depan ini juga harus dipertanyakan oleh Manchester City, tapi gue harap besok lawannya Newcastle juga lagi goyah penampilannya setelah Piala Dunia. Gue rasa sih ini jadi momentum juga bagi City untuk terus mepet. Apalagi mereka main lebih dulu ya, mainnya jamnya lebih dulu dari Arsenal, dan itu bisa menaruh pressure lebih kepada Arsenal yang akan main setelah mereka, dan itu jadi harus momentum yang dimanfaatkan oleh City. Pertemuan pertama kan 3-3, artinya walaupun di kandang Newcastle tapi membuktikan Newcastle tidak bisa diremehkan juga sama City dengan segala macam transisi dan juga counter-counternya. Menurut lo seperti apa? Kalau gue ngelihatnya Newcastle ini ada dependensi dengan pemain. Bruno Guimaraes saya lihatnya. Penurunan performa dari seorang Bruno yang sempat cedera terus balik lagi sekarang ke starting, tapi Bruno yang sekarang udah nggak kayak dulu. Aliran bolanya, balance yang ada di lini tengah dari Newcastle nggak jalan akhirnya. Kan sepak bola itu menyerang, bertahan, transisi. Menyerangnya udah oke, transisi udah oke, tapi ketika harus bertahan kurang saya lihat Newcastle. Dan ini free fall lah kayaknya Newcastle ini di menjelang akhir musim, karena kedalaman squad juga penting di akhir musim. Kan awal-awal bisa aja kita on fire, pemain masih baru dari pre-season, tetapi kan mental pemain itu diuji ketika mereka itu kalah-kalah terus, bisa nggak bangkit. Dan ini akan, saya ngelihatnya bakal dimanfaatkan banget oleh City dengan squad, istilahnya Foden nggak main pun, atau si Haaland nggak main pun ada penggantinya gitu loh. Gundogan nggak main, KDB nggak main, ada penggantinya. Jadi kedalaman skuadnya City sangat dalam, dan ngelawan Newcastle yang sekarang lagi jatuh terjun bebas, saya rasa akan 2-0 lah. Kalau gua ngeliat Newcastle sih justru kebalikan ya. Maksudnya defense mereka sebetulnya cukup oke lah defense-nya gitu. Nggak punya kemampuan ngegolin justru ya? Ngegolinnya itu yang sejak Desember masuk ke Januari ya. Iya. Itu udah mulai kan. Itu Alexander Isak waktu itu mengalami cedera gitu kan. Dan gue berpikir ketika dia balik, apakah ini menjadi momentum untuk bisa ngebalikin lagi. Sementara kan yang lainnya emang drop semua tuh. Almiron ngedrop. Hampir semua ngedrop. Maximin cadangan ya. Iya, Maximin cadangan, dan yang dia menjadi bintang ketika tiga sama itu ya. Banyak counter-counter yang dari dia gitu. Yang dulu eksplosivitasnya itu masih kelihatan gitu dalam transisi mereka. Sementara defense wise mereka lebih rapih sebetulnya gitu. Nah, nggak masalah mereka dengan defense, tapi kalau lu nggak bisa cetak gol kan sama aja gitu. 0-0, lu nggak dapat poin juga. Ya kalau lo bicara 4 besar, seri itu rugi besar gitu kan, ketika lo diharuskan untuk mendapatkan 3 poin. Nah tadinya harapan gue ada di Isak ketika dia balik bisa mempertajam itu kembali, tapi ternyata sampai segitu aja kualitasnya. Walaupun sebetulnya gue suka banget Isak dari era di Real Sociedad, kan emang dia luar biasa di timnas Swedia juga. Apa karena faktor juga yang suppliernya juga nggak bagus mas sekarang? Tapi kan sebetulnya individual skill dari dia tuh bisa mengeksploit lini pertahanan tuh berapa kali sebetulnya bisa melakukan itu gitu. Di debutnya dia juga sempat bagus mainnya,
berapa kali juga cetak gol. Almiron kan juga sebetulnya nggak melulu dapat pasokan yang bagus, tapi dia bisa dengan kecepatannya, dengan tusukannya mencetak gol. Tapi semuanya sepertinya tidak bisa balik lagi ke kapasitas awal mereka. Udah mencapai batasnya kayak Newcastle, bensinnya udah mulai habis. Tapi kalau untuk Newcastle sebenarnya ini korban dari kesuksesan mereka sendiri gitu. Kalau mereka di awal sebelum Piala Dunia itu hasilnya begini-begini juga, mungkin gua akan terima. Tapi karena mereka overachieve, mereka bisa bersaing di 4 besar. Jadi kita ngeliatnya Newcastle ini sempurna banget gitu. Wow banget tim yang transisi dari investor baru tiba-tiba mainnya jadi bagus, kelihatannya mewah banget, ini skuad bagus. Tapi kalau dilihat sekarang, gue lihat ini justru Newcastle yang sebenarnya gitu. Kalaupun mereka free fall terus sampai akhirnya jatuh di peringkat 7 atau 8, gue masih terima gitu. Karena mereka juga overachievement seperti yang gue bilang barusan. Mereka pencapaian mereka berlebih di sebelum Piala Dunia, dan kalaupun mereka turun abis ini, gue masih terima kalau mereka masih harus bisa berjuang lagi. Kalau ngomong soal comeback, ada juga pemain yang sempat ngedrop pasca Piala Dunia. Piala Dunia kemana? Ya, Piala Dunia, terus juga ada sosok Phil Foden yang dicari-cari, performanya 7-8 tandingan sempat hilang. Akhirnya Pep Guardiola kemarin juga buka suara kalau Foden masih tetap menjadi bagian penting dari skuadnya. Lu ngeliat Foden kenapa nggak worse pasca Piala Dunia dan butuh waktu 7-8 pertandingan untuk akhirnya kemarin ngegolin lagi gitu? Cukup lama juga berarti 7-8 pertandingan nggak involve dalam gol, nggak assist, nggak golin. Jadi menurut gue dia ini kan masih muda juga ya. Masih muda juga, dan faktor Piala Dunia ditaruhnya di akhir musim. Gua rasa dia ini ada faktor seperti istilahnya overwork. Tengah musim ya tadi. Tengah musim ya, sorry, di overwork, dia juga overuse, dia kebanyakan dimainin kalau gue lihat, karena dari musim lalu persaingan juara sama Liverpoolnya kan mepet banget gitu. City juga jauh sampai semifinal FA Cup, semifinal Champions League musim lalu, dan Foden selalu terlibat dalam permainan-permainan itu. Jadi kalau gue lihat dia ini lebih ke burnout. Efek burnout mungkin berpengaruh juga di dia digunakan sangat banyak, dan itu kemarin momen-momen dia lagi agak ngedrop. Jadi gue harap ibarat ini ya semoga dia panas lagi gitu menjelang akhir musim yang krusial ini, semoga panas lagi. Dan kalau kemarin kebanyakan dimainin kalau menurut gue. Kan? Nah kemarin kan kita lihat beberapa kali waktu Haaland juga buntu gitu, Mahrez, Grealish dan juga pemain-pemain lain nggak ada yang bisa ngebantu, dan sekarang Foden pun diharapin nih Mas, karena musim lalu begitu krusial peran, apakah dia menjadi pemain yang bisa memecahkan juga selama ini kebuntuan ketika Haaland dan juga pemain-pemain lain lagi nggak bagus gitu. Iya, dia sebetulnya dibutuhin di sisi kiri atas ya. Selama Grealish mentok ya kan. Grealish kan berapa kali lagi bagus ya bagus banget gitu. Cuman seringnya di level 6-7. Tapi memang buat tim player kurang sih Grealish ya. Beda sama Foden kan untuk main one-two-nya. Tapi memang dalam berapa kali wawancara gue baca memang instruksi Pep untuk Grealish emang kayak gitu. Emang ditaruh di pinggir banget dan lo dribble gitu. Lo gua nggak minta masuk ke dalam kotak penalti. Emang dia mengatakan dalam wawancaranya seperti itu gitu. Sementara Foden bisa melakukan itu kan. Selain itu passingnya juga bagus banget. Kiri kanan bisa semua melakukan passing ke dalam kotak penalti, dan berapa kali diterima oleh Haaland. Tapi kalau gue ngeliat City, nggak cuman Foden sih, sebetulnya semua pemain penting dari Piala Dunia kan emang sempat drop. Dan semuanya gue rasa itu lebih ke mental. De Bruyne, Piala Dunia hancur. Bernardo Silva, Piala Dunia hancur juga. Termasuk Foden, Grealish. Back-backnya juga lagi agak nggak jelas ya, Rico Lewis. Iya, pemain-pemainnya kan emang banyak terpengaruh mungkin dari sisi mentality ketika Piala Dunia mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan gitu. Kecuali Julian Alvarez masih bagus saja penampilannya gitu ya. Mungkin seiring dengan penampilan bagusnya juga di Piala Dunia kemarin. Cuman sekarang udah balik. De Bruyne gue rasa ini sosok yang lebih penting dibandingkan ya Foden penting juga. Cuman gue rasa De Bruyne itu yang paling penting sosoknya. Supplier utamanya Haaland lagi pula soalnya kan. Mencari satu assist lagi untuk menjadi Centurion assist dari 100 assist. Musim ini udah 12 atau 16 assist gitu, sementara dia butuh satu assist lagi untuk mencapai 100, dan gue rasa dia akan megang peran penting pas lawan Newcastle. Prediksi menang besar atau tipis atau justru ada kejutan dari Newcastle? City sih, walaupun agak alot mungkin pertandingannya, tapi City tetap menang. Mungkin Newcastle golin, tapi City akan golin lebih banyak, gitu aja. City golin tapi Newcastle golin tapi City golin lebih banyak. Tapi menang juga jadi ya. Nggak ada perlawanan dari. Bahasa lo susah ya kalau. Nggak ada perlawanan dari Newcastle, Haaland golin lagi. Wih, gila optimis, tapi yang main di kandang City ya terus. Menang gede lah City. Menang gede City. Luar biasa yang membuat fans Arsenal yang ada di tim produksi sana dan juga di rumah ada Coach Yasin dan Bagia pastinya ketar-ketir juga mengharapkan City kayak kemarin imbang ya? Imbang sama siapa City waktu itu? City sama Forest yang 1-1. Oh iya, tapi menang kemarin remote kan. Kita pindah sekarang ke bagian MU TV, waktu MU TV di mana akan ketemu rival merahnya Liverpool, tapi di kandangnya sendiri Anfield yang membuat cukup
Joko fans MU sekarang was-was nih, bisa nggak mereka mempertahankan tren tidak terkalahkan ini. Dan sekarang ketemu Liverpool yang kita tahu Liverpoolnya juga belum terlalu baik-baik aja, walaupun sekarang sudah sedikit membaik dari sisi performa karena perlahan beberapa pemain pentingnya juga mulai kembali, walaupun belum kembali ke performanya seperti Jota, Luis Diaz pun juga belum main kembali, Firmino tapi udah balik, Van Dijk juga sudah kembali sebagai pemain utama. Lo melihat ini chance untuk Liverpool momentumnya membalikan sekarang lawan MU, mungkin nggak Bes menurut lo? Kalau kita ngeliat judulnya kan duel si merah yang beda kelas. Kalau kita balik lagi ke setahun yang lalu, 8 bulan yang lalu, kan Ragnik pernah bilang kelasnya. tuh, balik lagi kita. Kelasnya kebalikan. Ragnik kan pernah bilang, kualitas Liverpool dan MU ini seperti kayak 6 tahun kita harus mengejar. Tapi sekarang kalau kita ngeliat klasmen, justru bukan 6 tahun yang kelihatan, tetapi 10 poin. Ini yang bego tuh. Ini membuktikan bahwa perubahan membuat pelatih dia guru penjah itu orang nih kan. Perubahan yang terjadi di MU ini begitu pesat. Dan sekarang yang dia lawan adalah Liverpool yang struggling, yang juga pengen balik lagi ke Eropa lah. Istilahnya klub-klub sekarang ini udah 3 bulan sebelum menjelang akhir pasti udah mikirin musim depan kayak gimana. Kegagalan tidak masuk Liga Champions adalah dianggap sebuah tragedi yang luar biasa pasti dari segi finansial. Dan kalau kita ngomongin MU lawan Liverpool, ini bukan masalah peringkat yang atas lawan peringkat papan tengah. Tetapi yang kita lihat adalah gengsi di sini. Penguasa EPL, istilahnya 2 tim klasik. Istilahnya kalau udah main MU lawan Liverpool udah di atas kertas udah langsung 50-50, semua udah nggak ada ini lebih diunggulkan, ini dia enggak. Karena nanti akan ada bermain mental di situ. Terus ada bermain juga experience, dan kita lihat juga skuadnya Ten Hag kan muda, dan pelatih sekelas Ten Hag kan ini kan masih tahun pertamanya juga di PL, dan emang jadi ajang yang pas banget untuk menguji apakah pelatih ini bagus atau enggak. Tapi sejauh yang gue lihat adalah MU di beberapa pertandingan terakhir selalu kebobolan lebih dulu. Tetapi dia bisa membalikkan keadaan. Ini yang salah satu di sekolah kepelatihan gua, kita menyebutkan bahwa pelatih kalau misalnya ketinggalan lebih dulu, terus dia melakukan perubahan dan berhasil, ini tanda-tanda ini pelatih bagus ini. Berarti ada coachingnya. Nggak, dulu Ole sering melakukan itu. Ole yang lebih bagus. Gue baru bilang, Ole kan waktu itu juga sering banget ya comeback-comebacknya. King of comebacks bahkan dulu era Ole ini emang kardus kadang-kadang. Kalau ngomongin dari sisi MU-nya Mas, kemarin kan dia di FA Cup mencoba merotasi demi menghadapi Liverpool, beberapa pemainnya diistirahatkan dari starting line up kayak Rashford, kemudian Casemiro nggak ada. Yang kemarin gue bilang ya mungkin direalisasikan duet McTominay dan Sabitzer, dan ternyata terbukti kan, walaupun diturunkan secara starter tapi nggak worth sama sekali. Akhirnya McTominay jadi pemain pertama yang diganti di babak kedua di menit 45. Artinya sekarang pemainnya sudah dalam keadaan fit menghadapi Liverpool. Menurut lo skuad seperti apa yang diturunkan sama MU? Apakah dia akan mainkan Anthony atau Garnacho, atau menurut lo ada perubahan di skuadnya? Kayaknya the best-nya dia sih harusnya dimainin ya. Kalau gua ngelihat angin sebetulnya MU itu harusnya lebih diunggulkan ya. Tapi anehnya di Opta justru Liverpool diunggulin cukup jauh loh. Karena di Anfield ya kali 71% kalau dan kita bicara historis juga, 6 kunjungan terakhir nggak pernah menang juga. United 3 kali. Liverpool emang udah 4 pertandingan terakhir juga udah nggak pernah kalah kan. Artinya udah mulai on the track juga kan. Nggak pernah kalah juga. Jadi sebetulnya Liverpool udah mulai membaik. Tanda-tandanya pemain-pemain yang tadinya mainnya menurun sudah mulai balik lagi. Darwin Nunez ya menurut gue emang kayak gitu. Maksudnya dia nggak pernah drop banget ya, karena waktu itu sempat kartu merah ya. Kartu merah itu mentally agak sedikit keganggu. Jadi tapi pemain-pemain kan nggak banyak yang ngasih umpan ke dia, yang selalu gue menjadiin masalah kenapa Nunez tuh nggak bisa bersanding seperti si Haaland dalam mencetak golnya, ya karena umpan-umpan ke dianya itu nggak banyak. Cuman involvement dia di gamenya gue rasa sudah sesuai dengan apa yang dimauin sama Klopp. Sementara Salah udah mulai balik lagi nih. Kalau kita bicara, kayaknya kan Rashford jago banget nih pemain, udah nyetak 25 gol. Salah bikin 20 gol loh. Tapi dibilang flop, itu kan maksudnya kan lo ngeliat standar komparasi yang di liganya aja kali hilang kan. Di liga kan cuma 8 gol. Berapa? 8 gol 9 gol kan ya. Cuman kan Rashford juga total golnya kan 25 gitu. Maksudnya ini pemain cetak 25 gol, Salah cuma beda 5 gol, 20 gol. Tapi ini bisa dibilang flop banget, sementara Rashford dibilang lagi jago banget gitu. Ya sebenarnya nggak adil juga. Cuman ya kalau kita lihat dari penampilan, ya memang sempat menurun Salah. Cuman belakangan udah balik lagi. Jadi ada optimisme lah menurut gue ya dari sisi Liverpool untuk bisa avenge apa yang mereka sempat kalah di Old Trafford dengan skor 2-1. Walaupun mereka dominate the game ya, Liverpool lebih dominasi di situ. Tapi ya Ten Hag mungkin memulai counter game-nya tuh dari pertandingan itu kan, pertandingan ketiga di musim itu kan, kemenangan pertama bagi Ten Hag setelah 2 kali kalah.
dengan identiknya dia dengan counter dengan apa? Transisinya dia gitu. Jadi ya gue rasa akan game yang di mana Liverpool akan mencoba untuk build up pertandingan, sementara United justru dengan counter-counter. Makanya komposisinya kalau lo tanya tadi ya harus yang terbaik. Mungkin Lisandro sama si Varane udah jelas harus main dari awal. Di kiri si Shaw pasti, di kanan antara AWB mungkin ya kalau untuk defense harus gue lebih bisa kasih Dalot kemarin. Iya, kalau untuk defense gue lebih melihat bisakah lebih bisa, dan ternyata dia nge-explore lapangannya tuh lebih frontal ya, bisa pindah ke kiri, bisa maju dari tengah, banyak banget yang bisa lo manfaatin ketika lo main Bisaka dibandingin ketika lo mainin Dalot itu. Dan di tengah ya jelas lo harus mainin Casemiro. Ada Sabitzer di sana. Tapi Fred sih gue. Iya juga kombinasi sih. Dan hampir semua media yang gue baca salah satu pemain terbaik United musim ini Fred, ini, ya. Terutama dari setelah Piala Dunia. Iya. Itu pemain yang kontribusinya di saat ada Casemiro sih terutama. 4 gol dan 6 gol total. Musim ini total 6 gol bukannya? Iya, maksudnya dari Piala Dunia 4 gol dan 3 assist. Itu kan luar biasa loh untuk pemain yang selama ini selalu kita bully ini pemainnya apaan sih, kampret gitu kan. Tapi ternyata penting banget peran Fred, makanya gue rasa dia akan menjadi starter menurut gue ya. Lebih layak menjadi starter di tengah bersama Casemiro. Kalau gue sih tetap optimis ya. Justru gue fans Liverpool tetap optimis menghadapi match besok lawan United. Walaupun United belakangan moralnya lagi tinggi banget, tapi bagi gue tetap pertandingan paling sulit untuk datang ke Anfield untuk bisa menang lanjutin performa baik gitu. Dan juga walaupun benar kata Mas Aryo beberapa tahun terakhir Liverpool begitu dominan lawan United, tapi baru kali ini juga gue lihat United mentalnya nggak inferior gitu untuk datang ke Anfield. Baru kali ini selama 4 tahun 5 tahun terakhir mungkin dia bisa percaya diri kayak gini juga. Jadi akan jadi match yang seru. Tapi kalau gue lihat Liverpool mulai membaik, sangat mulai membaik. Walaupun di 3 match sebelumnya ketika lawan Newcastle, Everton, dan Crystal Palace menang 2 kali seri sekali itu menang yang ini juga ya, nggak pernah kebobolan di 3 match itu. Tapi tetap keserang gitu, keserangannya bahaya-bahaya semua. Tapi kemarin lawan Wolves, mereka nunjukin mereka tetap fokus dari awal sampai akhirnya datang hadiah golnya di menit 70 ke atas semua itu dua-duanya. Dan itu menunjukkan permainan Liverpool ini udah mulai membaik banget. Dan itu akan lebih baik lagi apabila mereka bisa melanjutkan 5 game tanpa kekalahan beruntun, nggak kebobolan dan bisa ngalahin Manchester United. Karena bisa jadi game on lagi untuk top 4. Ini Liverpool kan musim ini nggak pernah punya momentum gitu. Dan kalau ini menang, momentum ini akan datang lagi, akan jadi booster banget untuk moral-moral para pemain. Striker siapa yang bakal dipakai? 3 di depan. Darwin Núñez, Gakpo salah menurut gue. 3 Lo setuju Mas, bagi fans Liverpool? 3 itu yang paling bagus sekarang. Gakpo sih iya, tapi satu lagi siapa ya? Firmino apa Jota? Sih. Firmino bisa juga sih, antara Firmino, Núñez sama Salah. Ya mungkin untuk start Firmino. Firmino berarti Núñez di kiri, Firmino tengah, Salah kanan. Iya. Kalau ini walaupun dia sering di tengah, walaupun dia sering bisa juga sih, bisa juga. Walaupun dia lebih sering di tengah Núñeznya, tapi kan kalau di gamenya malah dia sering geser ke kiri. Geser ke sayap juga kan. Si Gakpo-nya justru yang sering ke tengah kan. Tapi salah satu yang hasil positif lainnya kan di saat dia menang pun 4 pertandingan itu dia clean sheet kan. Artinya problem dia ketika transisi di counter attack sama pemain udah mulai tersolve nih. Apa yang berubah menurut dari Liverpool? Cederanya Gomez. Alhamdulillah. Ada pemain best 11 FIFA di situ. Virgil. Bisa jadi juga. Virgil. Iya, Virgil juga banyak kemarin sempat dibully juga berapa kali kan ketika pasangan sama Gomez. Ketika itu kan ada pasangannya juga belum. Tapi kalau untuk berkaca sama match kemarin lawan Wolves ya, kalau gue lihat pemain yang menunjukkan pembeda banget gitu di lini tengah justru Harvey Elliott dan Bajcetic, walaupun kita sering mengkritik juga Bajcetic, tapi untuk match kemarin mereka berdua ini selalu jadi ngambil inisiatif pertama ketika Liverpool hilang bola, mereka jadi pemain pertama yang ngerebut bola itu, mereka jadi pemain pertama yang nekel. Itu yang selama musim ini hilang sebenarnya dari komposisi midfield dari Liverpool. Ketika mereka hilang bola, lawan tuh terlalu gampang untuk transisi nyerang dari tengah, direct ke depan, kelar Liverpool biasanya. Tapi ketika lawan Wolves kemarin, beberapa match sebelumnya juga udah mulai tanda-tandanya udah mulai muncul. Mulai dari Everton, iya udah muncul juga tuh. Tapi puncaknya dia kemarin cuma jelek lawan Madrid udah. Sayang banget dan terekspos banget karena memang 2 kesalahan dia gitu. Tapi overall kata si Rizal bilang tadi, memang kelihatan banget ini pemain bisa ngebalikin pressingnya Liverpool, itu bermula dari dia. 7 tahun terakhir kan dari 2015 Klopp ngelatih Liverpool, dia ngebawa filosofinya dia, counter press atau gegen pressing kata orang Jerman. Dan ini yang mulai hilang di Liverpool gue lihat, karena memang
kalau kita mau ngepres, kita sebagai pelatih ngelatih ngepres itu nggak gampang karena butuh pemain yang fit, butuh pemain yang siap dan umur pasti kan lama-lama tergerus. terus sama kan punya ini sih, punya intelijensi yang cukup gitu kan. Kalau dia nggak mampu untuk Cuma mikirin lari itu doang kan, gitu ya. iya, cuma counterpress dilakukan oleh orang yang terdekat dengan bola biasanya. Dan kadang-kadang bola hilang di Liverpool yang gue lihat adalah bukan di depan karena memang udah jarang dapat supply kan si Salah, tapi di tengah hilangnya. Dan ini dengan adanya anak-anak muda, mungkin anak-anak muda juga gampang dikasih motivasi, terus mereka juga ada target. Jadi akhirnya lubang-lubang yang ditinggalkan itu ya bisa ditutup dengan baik. Karena kalau kita main counter press, mau nggak mau kita harus naikin lini pertahanan di atas. Kalau sampai bisa dilewatin, ya waalaikumsalam. Jadi kayak Real Madrid kemarin 5 langsung. Walau-walam. Waalaikumsalam. Maksudnya Gue pamit tuh, Om. gue mau ngomelin takut. Lo main tepi jurang sih. Mau pamit. Gue kita tuh. Pamit soalnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu. Pamit dari Liga Champion ya nggak? Pulang ya, dipulangin deh. Gue mau ngomentarin takut tepi jurang kalau bahas gituan. Nah, tapi kalau ngomongin dari sisi lainnya, MU sendiri dari pertahanannya, dia berapa kali ketinggalan lebih dulu walaupun punya mentalitas comeback. Tapi lawan Liverpool kan ini hal yang nggak boleh kejadian karena kita tahu Liverpool juga lah bukan tim yang ece-ece sekarang, punya pertahanan yang lagi cukup bagus, pertandingan beruntun, nggak pernah kebobolan secara clean sheet, artinya secara defense dia membaik. Nah, MU apa evaluasi yang bisa dilihat ketika dia selalu kebobolan lebih awal baru bisa comeback di babak kedua, Mas? Kayaknya masih akan terjadi sih. Iya. Maksudnya they Bobolan always start the game-nya tuh slow gitu, terutama Slow starter 15 menit pertama ya. Mereka tuh selalu slow semua pertandingan lah. Level Eropa di Liga Eropa di fase grup, bahkan lawan Sheriff sekalipun seperti kayak gitu tuh mereka tuh susah gitu. Berapa kali mereka kena counter itu dengan permainan seperti itu di 45 menit pertama. Ya cuman ya bagusnya Ten Hag, luar biasanya Ten Hag, ya dia bisa ngubah something-nya itu di babak kedua gitu. Dengan perpindahan pemainnya, dengan Rashford digeser, Walcott pindah kemana, masukin Garnacho, masukin pemain-pemain yang bisa melakukan perubahan. Dan gue rasa pattern ini akan kembali terjadi. Mereka akan kesulitan di babak pertama, karena gue rasa Liverpool akan langsung nge-press sejak pertandingan pertama. Mereka main di kandang sendiri, mereka kepercayaan dirinya lagi tinggi, Salah juga udah mulai bagus, Nunes sudah mulai bagus, lini tengahnya juga nggak se-inferior sebelum 4 pertandingan ini. Jadi gue rasa MU masih akan kesulitan di babak pertama, cuman gimana reaksinya dari MU-nya seperti apa dan counter reaksi lagi dari klubnya ketika United-nya bereaksi. Nah, ini kalau ngomongin satu star boy-nya MU ada Garnacho, kemarin kan dikasih target sama Ten Hag kan, ketika lu jadi sub, lu udah main bagus berapa kali jadi penentu. Sekarang lu dicoba jadi starter dan kemarin akhirnya bisa nyetak gol walaupun di babak kedua. Lu menurut lu sekarang Garnacho layak jadi starter di laga sebesar ini? Laga secara ini menurut gue belum ya, karena ini kan laga klasik, butuh pemain yang experience. Karena satu mistake saja di awal itu bisa berakibat fatal. Mahal. Nah, dan menurut gue Garnacho ini salah satu kunci permainan MU ketika mereka kesulitan, ketinggalan. Apa yang dibuat MU ketika mereka ketinggalan? Yang gue lihat adalah mereka menambah speed, menambah kecepatan, movement of the ball dari pemain-pemain MU itu luar biasa banget, khususnya Garnacho. Berapa kali kita lihat dia berhasil ngelewatin lawan dengan menerima umpan terobosan. Ya kan, dan yang kurang dari Garnacho ini ya mungkin dia nggak akan datang ke Indonesia bulan ini, 2 bulan lagi, karena negaranya nggak lolos. Ya kan, beda Argentina, dia pemain-pemainnya main di klub dan akhirnya bisa lahirlah kayak Garnacho sekarang. Tapi sangat disayangkannya itu aja. Nggak lolos ya akhirnya? Argentina nggak lolos. Spanyol juga nggak lolos kan? Spanyol udah nggak lolos. Buset, banyak juga nggak lolos ya. Uruguay ya. Italia lolos. Brasil. Amerika Selatannya siapa? Kita juga lolos, tapi Indonesia tuan rumah. lolos. Amerika Selatannya Brasil. Kalau nggak salah Argentina itu kalahnya lawan Kolombia. Oh, Kolombia. Dan Argentina pelatihnya kalau nggak salah Mascherano. Dia pakai pemain-pemain lokal-lokalnya. Jadi pemain-pemain yang main di Eropa, kayak di Juventus kan ada Sule yang OVJ dia. Sule bukannya di Munchen. Sule kan udah bikin YouTube tua sendiri sekarang. terus ada Dia pakai apa? Garnacho. Si masalahnya pakai warga-warga lokalnya. Maksudnya pemain-pemain yang nggak main di, mungkin Oh, lebih yang bahasa nggak main di tepatnya adalah Eropa ya. pemain-pemain yang nggak main di Liga Kompetisi domestik, lokal semua Liga ya. domestik gitu walaupun mainnya. Sule bukan inti di Juve, tapi kan beberapa kali dimainkan. Garnacho pun sama, berapa kali dia menunjukkan dia bisa. Ini Sule siapa sih? Bentar deh. Sule siapa sih? Ada Ada. Matias Sule, pemain Juventus, sayap. Main muda. Sosok lah, ya. Bukan Niklas. Ya, Sule. ya informasi yang tidak penting ya sebenarnya terus. Ya intinya itu, ya Garnacho ya salah satu kunci lah menurut Lu gue. ada tuh ntar di situ.
Apa Di pinggir lapangan, ada nggak? Oh nggak ya? Beda bahasa. Oh beda. Gue pikir nanti ngedampingin Indonesia kali aja, aminin dulu Udah kan. kerja Pak bulan Mei. Eh? Udah kerja. Udah kerja kerja. lagi, kita udah persiapan season baru kalau bulan Mei. Oh, pakai sepatu baru? Enggak, ini sepatu lama. Gue pikir tanah liat tadi, taunya sepatu. Nah, kalau ngomongin Rashford sekarang, Bangke nih. Belinya di Pleret. Di Pleret. Ini lagi Kalau ngomongin- ngetren, Ini lagi ngetren ngetren ini. sepatu lu. Rashford ini kan bisa dibilang lagi can't stop scoring ya. Tapi ini mungkin pernah terjadi di eranya Ole ketika dia juga begitu tajam. Bisa nyetak 20-an gol dalam semusim, walaupun di Premier League belum pernah nyetak 20 gol. Tapi ini bisa berujung ini nggak sih kayak dia overuse, overload buat seorang Rashford yang sekarang kayaknya belum ada pengganti sepadannya untuk bisa menjadi pencetak gol week by weeknya gitu. Bisa aja dia datang momentumnya nggak bisa diharapin nyetak gol tiap pekannya juga, akan datang momen dia akan seret gol, tapi tergantung bagaimana mentalitas dia untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri dia gitu kan, karena akan terganggu juga kepercayaan diri apabila pemain 2 match 3 match nggak bisa golin, akan terganggu gitu. Tapi kalau lihat Rashford musim ini jelas berkembang banget, walaupun di musimnya bersama Ole pernah nyetak gol banyak juga, tapi involve dalam pertandingan itu nggak sebanyak musim ini gitu. Di bawah Ten Hag dia bisa lebih dari sekedar pencetak gol, bisa jadi kreator assist, bisa jadi orang pertama yang ngerebut bola, counter pressing juga bisa. Jadi lengkap banget Rashford musim ini dan bisa lebih berkembang lagi untuk Rashford. Tapi untuk match lawan Liverpool khususnya akan jadi tantangan baru buat dia karena dia akan menghadang Alexander-Arnold di sisi itu, mana Alexander-Arnold sering naik turun sangat-sangat aktif untuk menyerang. Apakah Rashford bisa menghandle itu atau dia juga bisa antara dia bisa menghadang atau dia bisa memanfaatkan space yang ditinggalkan Alexander-Arnold. Jadi layak ditunggu untuk Rashford datang di Anfield besok. Prediksi? Gua rasa banyak orang yang bilang ya, siapa nih yang bisa ngalahin MU? Ya kan lagi nih. Dan Kelamaan prolognya. Ini justru. dan gua rasa ini adalah momen yang tepat untuk mengalahkan MU. Wih. Liverpool. Kemarin juga Coach Justin bilang gitu buat Arsenal momentum. Arsenal apa? Oh, Barcelona kan. Taunya Momentum kalah pas. juga Barcelona kan. Lo berarti Liverpool ya? Gua ngerasa Liverpool bakal menang. Mas Arya? Liverpool. Liverpool ya? Di Anfield. Oh iya, kalau lupa fans Liverpool. Lupa fans Solid Liverpool. buat Liverpool semua. Vintage performance ya, Liverpool juga ya. Jangan lupa, kita juga akan ada live reaction nanti di hari Minggu buat di Jebret Media jam 23.30 ya? Berarti Kick off mulainya jam 23.15 lah berarti mulainya. Nanti akan ada host dan juga pandit-pandit yang memimpin, memandu jalannya. Ada Panji? Hah? Oh, nggak ada. Beda, Saya ada beda, nobar di sana ya. Ada acara on off air buat yang mau datang ke SCBD boleh juga ya hari ini. Iya, udah promo lagi. Aduh, enggak kan? Prediksi berarti udah pada Liverpool semua. Gue sendiri yang MU, amin. Mudah-mudahan nggak berhenti dulu di bawah Ten Hag karena ini mungkin akan merusak momentum kalau kalah sama Liverpool secara gengsinya. Kita pindah sedikit ke nggak mau nanti aja belakangan itu. Itu dulu pemain Barcelona dulu yang sekarang baru direkrut anaknya Ronaldinho. Ini siapa namanya tadi gue lupa. Ya pokoknya Ronaldinho Junior. Jauh Moses. Joe Mendes. Joe Mendes. Anaknya Jorge Mendes itu dia ya. Joe Mendes yang kemarin sempat kita lihat YouTube-nya sih kayaknya emang punya potensi, tapi biasanya anak dari bapaknya yang punya skill-skill besar ini jarang. Beda ya kalau back ya kayak Maldini, siapa lagi yang Anaknya Maldini ya sekarang udah nggak di Milan. Iya, maksud gua ketika yang punya bapak skillful, anak itu biasanya jarang punya skillful lebih daripada bapaknya. Lo ngeliat anaknya ini punya potensi besar apa, Mas? Atau lo based on yang lo lihat dari YouTube lo, apakah nih anak Gocek-goceknya mirip, cuman dia kelihatan kaki kirinya yang lebih involve. Dia tuh kelihatan kidalnya bagus di kiri ya, kayak maksudnya. kayak bot. Apa giringannya tuh beda dengan Ronaldinho. Kalau Ronaldinho kan pakai both feet dan kanannya yang lebih aktif gitu. Sementara dia kelihatan banget kirinya tuh Kayak Vinicius gitu berarti ya. kelihatan, bahkan lebih kelihatan bagus pakai kirinya dia gitu. Kelihatan banget gaya kidalnya gitu. Cuman banyak gerakannya itu nggak terlalu efektif untuk pertandingan-pertandingan yang dimainin gitu. Maksudnya Ini dari ibu yang mana ya? Mirip mukanya. Kurang ibunya model kalau nggak salah, model atau apa ya di pas di Spanyol ya. Nah, kalau Mingkem mirip. Mana sih itu Laporta? Nah, kalau senyum jadi nggak mirip. Kalau senyum giginya beda. Iya. Gimana, Bes? Lu ngatain gimana, Bes? Bapak anak ini kan banyak kejadian ya, anaknya digadang-gadang bakal jadi something, tapi banyak juga yang gagal. Menurut gue ini lebih baik mungkin media itu nggak terlalu mengekspos siapa bapaknya. Mungkin anak ke generasi sekarang ya. Kalau dari anak mana generasi ini? Tapi emang itu kan nggak mungkin luput gitu ketika lo punya bapak superstar seperti itu, pasti anaknya kan jadi tapi kan ada presiden itu, case-case tertentu juga kayak Erling Haaland, ya kan bapaknya
terkenal kan dulu itu istilahnya. Lu pernah ketemu kan sama bapaknya? Nggak pernah? Nggak pernah. Pernah. Kalau bapaknya si Joe ini pernah ketemu. Iya, Waktu bapaknya itu di Joe. Malang, ya. Ronaldinho. Ronaldinho maksudnya ya? Ya emang pernah ngomongin sama bapaknya? Alan mau dikira dia. Halan Oh, maksudnya. iya. Terus ada Schmeichel juga yang kita istilahnya late bloomer lah. Tiba-tiba umur udah mulai habis, baru dia namanya naik. Sama kayak Halan juga kan kita nggak tahu tiba-tiba dia ada di Salzburg. Nah sekarang ini belum jadi apa-apa, udah diekspos takutnya jadi beban. Karena Maradona ya hilang. Karena ke Barcelona gitu kan. Karena takutnya nanti orang ekspektasinya lu harus jadi Ronaldinho atau bisa replicate apa yang Ronaldinho bisa bikin, dan menurut gua tidak ada dua pemain yang sama di dunia ini. Gitu. Oh, iya. Itu bagus. Bapak anak yang bagus tuh. Biasanya kalau back tuh lumayan ya. Kalau Maldini kan ngikutin bapaknya lebih bagus dibandingkan yang bapak anaknya striker biasanya. Siapa? Maldini, Cesare. Cesare Oh, iya. Cesare ke Tapi Maldini. Ramat oke. Irianto bapaknya kan juga. Kalau juga Maldini kan. ke anaknya yang Daniele ya, aduh jauh banget, Jauh. kasihan Pak. Sekarang malah dipinjamkan, ya kan. Jadi istilahnya, aduh. Zidane anaknya kan ada banyak Iya, tuh, nggak ada tahu yang kiper, mana yang ada gelandang. bagus ya kan. Posisinya tapi sama Luis Mia anaknya main bagus nggak? Luis Mia anaknya kalau dibandingkan dengan Luis Mia-nya ya menurut gua nggak bisa dibandingkan. Posisinya sama Luis tapi? Mia, posisinya sama. Luis Mia cuma main di 3 klub. Dia SSB-nya di La Masia, Madrid 7 tahun, terus di Valencia. Sedangkan anaknya dia benar-benar percaya proses. Dari divisi 4, naik divisi 3, naik ya. divisi 2. Itu mah emang nggak mampu bukan kerja proses. Berarti permainannya biasa aja. Sekarang tapi Halus banget ya. sekarang tapi udah di divisi 1. Main di Getafe kalau nggak salah, sebelumnya main di Main main ada di doang. Granada, main. Jadi menurut gua ya bapak anak ini belum dilirik klub gede berarti. mungkin nanti di akhir usianya bisa di Indonesia juga. Iya, Rans Entertainment. Udah kebaca itu pasti kan. Lo melihat anaknya punya posisi yang sama dengan gaya mainnya Lebih Ronaldinho. depan striker. Kalau untuk posisi pasti sih enggak, tapi lebih kalau lihat dari video kompilasi aktifnya di forward gitu ya, di lebih di sisi depan lini berarti ya, depan. bukan di Tapi winger-winger atau belakang. kalau gue lihat kenapa dia ada bisa di sini, gue lebih menganggap ini sebagai hubungan relasi baik antara Barcelona dengan Ronaldinho lah. Bapaknya Jadi kan ini ambasadornya juga kan. iya, jadi dapat jatah buat inilah. Walaupun anaknya mungkin, walaupun emang kalau nggak bagus-bagus banget pun bisa berkembang dengan lebih baik lagi apabila berada di lingkungan Barcelona gitu. Jadi nggak usah dianggap berlebihan, tapi ini lebih ke arah hubungan baik lah, menjaga hubungan baik. Karena Barcelona Orang kan dalam juga, berarti ini orang dalam ya. Barcelona kan juga suka gitu kan. Eric Abidal dulu setelah dia selesai dikasih apa. Jadi hubungan baik antara pemain-pemain yang punya Dikasih jatah berarti iya, ya, punya jatah atas gitu ya. Jadi jasanya. good for him lah, good buat Ronaldinho. Mobilnya Rubicon kali ya atau apa kali ya? Enggak ya, belum tentu. Cuma Ya. kalau Barcelona sih biasanya kualitasnya harus ada dulu untuk lo trial dan untuk lo di taken kontrak itu lo harus punya kualitas, paling nggak dianggap kualitasnya ada. Cuman masih raw, masih yang gue bilang permainannya itu tuh nggak bisa menentukan game itu gitu. Gue cekannya tuh di sisi yang sebenarnya nggak terlalu penting, nggak terlalu krusial gitu. Golnya pun nggak banyak juga yang dia ciptain gitu. Jadi mungkin masih harus betul-betul dipoles banget Dan ya. bagusnya di Spanyol ini kan kompetisi bukan hanya kompetisi senior, bukan cuma La Liga doang, tapi ketika umur lu masih 18, masih ada U20 di sana, U18 di sana. Kalau mau nyindir di lokal nih masih ada nggak ada kompetisi yang udah mendekati Titipan, senior. titipan. Jadi timnas yang bagus itu Kebanyakan birokrasi lu, Bes. Bentang mau ngelatih lagi. Oke, kalau anak bapak favorit menurut lu siapa? Kalau gue Chiesa, Enrico Chiesa, Federico Chiesa. Federico kalau gua ya, suka. ya, itu lumayan sih. Anaknya punya potensi lebih besar daripada Iya, bapaknya bahkan ya. Chiesa. Yang Lo, zaman Mas? sekarang. Iya. Ya atau yang di zaman dulu juga nggak apa-apa. Tapi jangan yang tua-tua banget masih hitam putih, kita nggak ada yang tahu, Mas. Kan lu doang yang hitam putih. Siapa lagi yang bagus sekarang? Nggak ada. Iya. Oh, Lilian Thuram, Marcus Jelek gitu, Mas. Marcus juga. Marcus juga Jauh so-so sih. banget mainnya. Dia nggak bisa jadi back tapi Marcus. peningkatan lah dari bapaknya disuruh jadi back, dia jadi striker. Bukan dong, nggak gitu konsepnya. Lu siapa, Bes? Sambil Mas Aryo mikir. Erling Haaland kali ya, karena terkejut juga anaknya Berarti bisa lu jadi. suka ngeliat main bapaknya dulu? Bawahnya lu suka. Sering cuplikannya kan dia berantem sama Roy Berarti Keane bukan yang anak bapak Iya, favorit. biasa aja Lu cuma mainnya. suka Haalandnya doang, cuma suka Erlingnya doang. Berarti bapaknya lu nggak suka yang memang. Kasper Schmeichel sama Peter Casper sama Schmeichel Peter juga. lah kalau gue sih. Casper sama Peter posisinya kok bisa sama Oh, iya, dan sama-sama bagus menurut gue, sama-sama bisa juara liga juga.
Beckham anak-anak nggak ada yang sukses ya, kiper juga Bisa orang main di tempatnya dia tuh. iya Inter. malah main di tempat dia. Tapi sekarang ada yang main di ini kan apa di Brentford atau di mana sih yang Brentford B tapi. Iya, Brentford Bay kan. Ya, itu yang main bola yang dia doang. Yang Pemain nomor 2, anak titipan. nomor 2 ini. Iya, iya, main titipan juga. Sama kayak di, nggak jadi kita ngomong. Kita akan juga, kalau ngeliat sekarang Rijal, bagaimana suksesnya Rijal sekarang menjadi pandit ini nggak lepas dari kemampuan dia belajar public speaking. Nah, buat yang pengen jadi pandit, mau jadi public speaker terkenal, atau menjadi host presenter, ini penting nih buat kalian. Kalian bisa ikutin workshop bersama Valentino Jebret Simanjuntak di Lasai Coffee di Bogor pada tanggal 4 Maret, hari Sabtu besok. Nah, atau besoknya, dengan HTM atau biaya investasi Rp200.000. Pelajar dan mahasiswa dapat diskon 50%. Jadi tunjukin kartu pelajar kalian, ini investasi yang bagus buat kalian dengan biaya investasinya Rp200.000. Langsung aja, ada teleponnya juga 0819-158-67919. Sekali lagi, 0819-158-67919 @Lasai Coffee. Besok harga naik. Besok aja, enggak, Senin biasanya. Dan properti biasanya Senin harganya. Oke, tadi ya, thank you sekali lagi buat Mas Sabto, thank you buat Bes, thank you juga Rijal, dan thank you buat tim yang udah nonton. Dan sampai ketemu juga buat weekend depan, kita tunggu siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa tim yang bisa dibully. Thank you juga sekali buat Awi Nano Cluster Water dan juga Sarimani yang tidak pernah membuat kita kelaparan sebelum siaran ataupun sudah siaran. Sampai ketemu semuanya Jebret Tim, sampai ketemu minggu depan, dan happy weekend semuanya. Bye-bye.